Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah ingkang mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saderengipun semoga kita sami tansah menjoaken wa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing dalem punika kita taksih pinaringan rahmat sahihipun Allah sehingga taksih saged menawi pengaosan ing dalem punika wonten masjid ingkang kita tresnani punika Masjid Darul Muslimin. Kita nyuwun dumateng Allah mugi-mugi dipun paringi taufik, rahmat lan hidayahipun sehingga pikantuk ilmu ingkang barokah lan ilmu ingkang bermanfaat. Kalau ini sampun kita bahas bab ingkang kaping 11, bab ke-15 inggih menika babakan pentingipun jagi rutinitas amal. Pentingipun kita nggadahi amalan ingkang ajeg kita lampahi. Senajan amal menika namung sekedhik, senajan namung sederhana. Amargi nggadahi faedah ingkang ageng sanget. Salah satunggalipun inggih menika amalan ingkang paling dipun tresnani dening Allah inggih menika amalan ingkang terus-menerus ingkang ajeg senadyan namung sekedhik. Kalau ini sampun kita jelasaken pentingipun tiyang menika nggadahi wirid ingkang rutin. Nggih. Wirid niku nggih saged zikir, saged maos Quran utawi doa nggih. Ingkang rutin dipun lampahi nggih nalikanipun nggih wektalipun biasanipun wektal dalu pada waktu malam hari. Sehingga ini Kanjeng Nabi selalu menjelaskan barang siapa yang tertidur sehingga kelupaan tidak membaca wiridnya, tidak membaca hizibnya di waktu malam atau sebagian malam karena ketiduran, kemudian dia membacanya di waktu antara fajar dan duhur, maka dia dicatat seolah-olah ia membacanya di waktu malam hari. Niki nedahaken nek kita nggadahi hizab, nggadahi wirid ingkang rutin ternyata kesumpen anggenipun maos ketiduran saged dipun waos pada pagi hari utawi siang hari nipun. Sementara itu Kanjeng Nabi nggih maringi nasihat dumateng Abdullah bin Amr. Ya Abdullah la takun misla fulanin. Wahai Abdullah, janganlah seperti si fulan, si A. Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Janganlah seperti si fulan yang dahulu mengerjakan sholat malam kemudian meninggalkannya tidak sholat malam. Nedahaken boten
istiqomah. Sehingga Bapak Ibu terus pun kita menika berusaha jagi amalan ingkang biasa kita lampahi. Ingkang biasanipun tahajud, witir, alhamdulillah. Semoga kita jagi. Ingkang biasanipun salat duha nggih dipun jagi. Ingkang biasanipun maos Al-Qur'an bibar maghrib napa bibar subuh dipun jagi. Amargi mangke menawi sawayah-wayah kita enggak pikantuk alangan, pikantuk udur lan boten saged nggih maos kebiasaan menika, kita napa tetep pikantuk pahalanipun. Sehingga ini yang sampun kita jelaskan pangandikanipun Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pilih Kanjeng Nabi menika menawi boten sempet salat malam, boten sempet tahajud karena sakit atau karena yang lainnya, maka beliau sholat di waktu siang hari sebanyak 12 rakaat. Sehingga Bapak Ibu niki saged dipun amalaken nggih, menawi kita biasanipun tahajud, sholat malam, ternyata dipun uji nembe gerah utawi safar, enten kepentingan nggih. Nabi kalau nggak sempat sholat malam atau sholat tahajud niku napa mengganti utawi sholat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Lan alhamdulillah ing dalem punika kita lajengaken bab jagi amalan ingkang rutin menika sampun selesai. Kita lajengaken bab yang ke-16, al-amru bil muhafadzati ala sunnah wa adabiha. Inggih menika pembahasan pentingnya memelihara sunnah dan adabnya. Pentingnya kita dengan amalan sunnah dan bagaimana adabnya. Jagi amalan sunnah, jagi sunnah Nabi niku penting sangat Pak. Jagi napa? Sunnah Nabi, tuntunanipun Kanjeng Nabi, ajaranipun Kanjeng Nabi, petunjukipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita badhe maos beberapa ayat atau hadis yang menunjukkan, yang menjelaskan pentingnya memelihara sunnah, memelihara tuntunan nipun Kanjeng Nabi. Kados sini wonten surat Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu." Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu semua maka ambillah. Menawi Bapak Ibu Kanjeng Nabi sampun paring dawuh, kita ngendikan apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, taat ya Rasulullah, kami siap melaksanakan. Menawi menika keterangan perintahipun Kanjeng Nabi wonten hadis, kita napa? Sami'na wa ata'na. Siap meyakini, siap melaksanakan karena ini perintah Nabi. Apa saja yang diberikan Rasulullah maka ambillah. Jangan ditolak.
Jangan ditentang hanya karena mengedepankan logika, mengedepankan akal, tapi banyak akhirnya menolak hadis. Padahal hadisipun sahih. Ngeten ingkang menolak hadis menika karena logika utawi karena akalnya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul larang kalian darinya maka hentikanlah, maka jauhilah. Terus Bapak Ibu, menawi Kanjeng Nabi sampun melarang sesuatu, ya kita apa? Sami'na wa ata'na. Kita tebihi. Contohnya pun Kanjeng Nabi menjelaskan pilih la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rasul melaknat orang yang memakan riba, yang mengusahakan riba, memberi makan riba, penulis transaksi riba, sekretarisipun yang nulis transaksi riba. Semantan mungkin apa Pak? Syahidaihi, dua saksinya, mereka semua sama-sama berdosa. Berarti kalau Rasulullah sudah melarang riba, ya kita berusaha menjauhinya Pak. Kita berusaha menjauhi riba sejauh-jauhnya. Amargi riba niku dadosaken panggesanipun tiyang boten barokah. Riba dadosaken harta boten barokah. Sehingga sebagian tiyang ingkang berpendapat Mas nek ora utang bank ora iso usahahi Mas. Pripun? Ngoten nggih masalahipun nggih. Leres boten Pak? Nek ora utang bank ora iso usaha, ora iso mlaku kan enten ingkang berpendapat ngoten nggih. Coba kita lihat Abdurrahman bin Auf Pak. Abdurrahman bin Auf niku nalikanipun hijrah saking Mekah ke Madinah niku mboten beto napa-napa. Lajeng ditawari oleh sahabat Ansor, ditawari separuh kebunnya, ditawari nawa. Ternyata sahabat Ansor menika nggadahi dua istri, ditawari satu, silahkan pilih mana. Tawari kebun. Ternyata Abdurrahman bin Auf tidak, boten menerima. Dullani ila suq, tapi yang dikatakan Abdurrahman apa Pak? Tunjukkan di mana pasar. Saya akan berusaha sendiri. Yang awalnya beliau nggak punya modal nih Pak. Hijrah dari Mekah ke Madinah nggak punya modal. Tapi ya tunjukkan di mana pasar, saya akan mulai dari nol. Cari modal pun juga apa? Bekerja. Bekerja di pasar dapat modal, dikembangkan modalnya. Terus orang yang cerdas niku nggih orang yang mengembangkan modalipun Pak. Gadahi harta simpanan, tidak dibiarkan begitu saja mungkin mengendap nggih. Mungkin sebagian orang kan napa Pak? Terkadang kan di napa Pak? Didepositikan nggih, deposito nggih. Supados napa? Bunganipun kathah. Nanti yang beriman, nanti yang cerdas, menika napa? Berusaha ingin menika menjauhi praktek-praktek riba. Amargi napa? Nabi sampun melarang. Sehingga akhirnya Abdurrahman bin Auf mulai dari nol menjadi sahabat yang sangat kaya raya. Ketika wafat meninggalkan warisan yang luar biasa banyaknya Pak. Niku sinten? Abdurrahman bin Auf. Sehingga napa? Menawi Kanjeng Nabi sampun melarang sesuatu, kita napa Pak? Sami'na wa ata'na.
Nabi sampun melarang kul biyaminik ketika ada anak kecil niku napa Pak makan dengan tangan kiri. Nabi beri nasihat ya gulam kul biyaminik makan dengan tangan kanan. Niki pentingipun senajan taksih alit niku napa kita paringi nasihat, kita lurusaken nek maem niku nggih tangan kanan. Ampun berpendapat mboten napa-napa Mas wong tasih alit kok nggih ngoten nggih. Kadang ngoten. Kul biyamini. Sehingga Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, enten sebagian tiyang nggih ingkang napa Pak? Mengke enten hadis ingkang nedahaken nggih kalau Nabi sudah napa memerintahkan niku nggih kedah samina wa ata'na. Kados dene Nabi menika sampun paring petunjuk bilih menawi tiyang menika nembe bibar sari nggih sasampunipun sari niku terutama nggih tidur malam ajeng wudu contonipun ampun langsung melebetaken asta kita nggih teng toya. Jangan langsung memasukkan tangannya ke gayung atau ke ember. Tapi napa Pak? Cuci dulu tangannya, cuci 3 kali nggih, dicuci pakai siwur nggih napa? Sebelum dicelupkan. Li'annahu la yadri aina batat syaduhu. Karena dia enggak tahu. Ini tangan ini ketika tidur enggak tahu ini nyentuh apa. Bisa jadi menyentuh barang yang najis. Enggak tahu tangan ini ketika tidur enggak tahu nyentuh kemana. Kemudian ada orang yang mungkin berpendapat, oh saya itu kalau tidur nggak nyentuh macam-macam. Akhirnya apa Pak? Nggak mau melaksanakan perintah Nabi tadi dan menganggap tangan saya suci. Kalau bangun tidur itu suci, nggak perlu dicuci, langsung celup saja. Akhirnya apa Pak? Akibat menyelisihi sunnah Nabi, orang tersebut ternyata beneran Bapak Ibu nih, ketika tidur tangannya 5 jarinya ini apa Pak? Masuk ke dalam nyuwun sewu napa Pak? Duburnya. Masuk ke pantat seluruhnya, nyuwun sewu. Niku akibat menyelisihi inggih menika petunjukipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat salajengipun amargi Kanjeng Nabi menika ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia Muhammad tidaklah berkata-kata dengan hawa nafsu, dengan kemauannya sendiri. Tidak lain itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nika nedahaken pilih hadis sunnah menika wahyu dari Allah. Sabdanipun Kanjeng Nabi, hadisipun Kanjeng Nabi menika apa Pak? Wahyu dari Allah. Senika menedhaken sedanten pangandikanipun Kanjeng Nabi, sedanten sabdanipun Nabi menika napa? Allah bimbing, karena itu adalah wahyu. Jadi enggak mungkin salah, wahyu dari Allah. Sehingga apa? Bisami'na wa ata'na. Bahkan Bapak Ibu yang dihormati Allah, menawi kita mengaku mencintai Allah, menawi kita mengaku mencintai Allah, bukti kita menikah tresna dhumateng Allah inggih menika apa? Mengikuti
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah paring firman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kandakna wahai Muhammad, jika kalian semua mencintai Allah, jika benar-benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Kanjeng Nabi. Kalau mengikuti Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah. Ilana Bapak, Allah badhe tresna dumateng tiyang ingkang purun mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados mengikuti sunnah Nabi itu mendatangkan kecintaan Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan mengikuti sunnah Nabi itu akan menjadikan Allah mengampuni dosa-dosanya. Apa malih Bapak Ibu, pilih Kanjeng Nabi niku kenapa harus diikuti? Karena Kanjeng Nabi menika uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Allah berfirman, dan sesungguhnya di dalam pribadi Rasulullah itu merupakan suri teladan yang baik bagi kalian semua, bagi orang yang mengharap bertemu Allah dan hari akhir, pengen selamat kesanipun wonten alam akhirat, niku nggih kedah mencontoh pribadinipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah secara tegas berfirman, "Fala wa rabbika," tetapi tidak, demi Rabbmu, "la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Mereka semua itu tidak beriman, belum beriman sebelum mereka meminta keputusan kepadamu. Tidak dikatakan beriman sampai menjadikan wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus permasalahan, pemutus perkara yang mereka perselisihkan, fima syajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Dan orang yang beriman itu napa, Pak? Tidak merasa keberatan. Kalau Rasulullah sudah yang memutuskan, tidak berat hati, tapi menerima dengan hati yang lapang terhadap apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah. Wa yusallimu taslima, bahkan berserah diri, benar-benar pasrah. Itu napa, Pak? Baru dikatakan beriman. Sehingga Bapak Ibu, menawi tiyang menika, menawi kita berselisih, maka kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kita berselisih pendapat, kita kembalikan ke Al-Quran wa Sunnah, Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul." Jika kalian berselisih pendapat terhadap pada sesuatu tanaza'tum, berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga Bapak Ibu, bukti kita menika beriman dumateng Allah, beriman kepada hari akhir, menawi kita nembe berselisih pendapat, enten perselisihan, maka kita harus ridho
dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembalikan kepada syariat, dialah syariat yang memutuskannya. Kembalikan ke Al-Quran dan hadis. Maka setiap permasalahan atau perselisihan jika dikembalikan ke Al-Quran dan hadis maka akan selesai. Pentingnya mengikuti sunnah Nabi. Kenapa? Karena mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah. Lan iki tesih kathah nggih Pak nggih ayat-ayat ingkang nedahaken pentingipun apa Pak? Pentingipun mengikuti sunnah Rasul. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, karena Rasul menika napa Rasulullah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Makanya harus hati-hati yang menyelisih perintah Rasul. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul hendaknya takut supaya jangan sampai mereka tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Niku napa peringatanipun. Kita waos hadisipun nggih, kita waos hadisipun. Alhamdulillah. Nggih, kita lajengaken maos hadisipun. Hadis ingkang dipun wataken sahabat Abu Hurairah. Da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Fa'tu minhu mastata'tum. Ing hadis menika Kanjeng Nabi bisa menjelaskan, tinggalkanlah apa yang saya tinggalkan untuk kalian semua. Innama ahlaka man kana qablakum. Amargi apa Pak? Yang membinasakan umat sebelum kalian adalah kasratu su'alihim, banyak bertanya yang tidak penting atau pertanyaan yang memberat-beratkan diri. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan menyelisihi para nabi. Senang menyelisihi nabi.
Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, maka apa yang aku larang kalian darinya jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin, dan apa yang aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah semampu, semaksimal mungkin, sesuai dengan kemampuan. Ing hadis menika Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, maringi faedah dumateng kita sami dening terkadang tiyang menika pikantuk perkawis ingkang justru berat, ternyata nggih akibat dari banyak bertanya yang tidak penting, utawi pertanyaan yang justru memberatkan. Kados dini menawi Pak Guru maringi tugas supados nulis, tolong ditulis ayat Al-Baqarah, ayat 1 sampai 10. Lalu muridnya bertanya, Pak Guru, ini ditulis nanti diterjemahkan enggak? Tulis terjemahannya enggak? Ya. Bikin apa? Justru pertanyaan yang memberat-beratkan diri. Sebagaimana dahulu ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun? Padahal kan awal itu yang penting haji seumur hidup sekali, ingkang wajib. Ingkang tanya, apakah haji wajib setiap tahun? Ini justru kalau memang nanti dijawab iya malah memberatkan. Kalau diwajibkan setiap tahun niku justru memberatkan. Niku kados ini Bani Israel ingkang disuruh menyembelih sapi, tapi banyak bertanya sapi yang bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya, justru ingkang memberatkan diri. Semanten ugi ing hadis menika dipun jelasaken pilih ternyata umat terdahulu menika binasa amargi menyelisihi perintah Rasul mereka. Diperintah sesuatu malah menyelisihi, nggak percaya, lebih mengutamakan pendapat orang lain daripada pendapat Rasul. Dikit imanipun dereng sempurna. Fa inna nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Niki katakan Bapak Ibu, kalau Nabi sudah melarang sesuatu, maka kita harus berusaha menjauhi sejauh-jauhnya. Menika penting sangat Bapak Ibu kita maos hadis-hadisipun Kanjeng Nabi ingkang isinipun larangan-larangan. Coba apa saja yang dilarang Nabi dalam hadis-hadisnya. Kenapa penting untuk membaca hadis-hadis yang isinya adalah larangan Nabi? Penting menika dipun waos supados kita mboten nerjang laranganipun Kanjeng Nabi. Kathah tiyang ingkang nerjang laranganipun Kanjeng Nabi amargi mboten mangertosi, mboten purun ngaji, mboten purun ngrawuhi majelis ilmu. Sehingga banyak larangan Nabi yang dilanggar, yang diterjang. Sehingga penting kita mau hadis-hadis sahih targhib wa tarhib, hadis yang memotivasi beramal, hadis yang memberikan ancaman dari melakukan suatu larangan.
Bahkan yang penting kita mau sama macam-macam dosa besar. Enten kitab-kitab Al-Kabair, kitab ingkang mengumpulkan berbagai macam dosa besar itu apa saja yang dikarang oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Tujuanipun apa? Tujuanipun nggih supados kita selamat ampun ngantos nggih nindakaken inggih menika dosa-dosa besar. Semanten ugi hadis menika nedahaken bilih perintah dari Rasulullah menika dikerjakan semaksimal mungkin, sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Menika ingkang kita yakini bilih Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang hamba yang tidak mampu ia pikul. Tidaklah Allah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Niku diantara faedah saking hadis menika. Lajeng hadis nomor 157. Hadis lajengipun nggih. Niki hadis ingkang nedahaken apa, Pak? Pentingipun berpegang teguh dengan sunnah. Asani, hadis yang kedua dalam bab ini. An Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada kita semua dengan nasihat yang sangat berkesan, dengan nasihat yang sangat mendalam, nasihat yang menyentuh hati. Wajilat minhal qulub, maka hati menjadi takut karenanya. Masya Allah, Kanjeng Nabi menika menerima nasihat banyak menyentuh hati para sahabat. Hati menjadi tersentuh. Wa narafat minhal uyun, dan air mata pun bercucuran, air mata pun menetes. Para sahabat menangis mendengar nasihat yang sangat mendalam, yang sangat berkesan dari Rasulullah SAW. Fakulna, maka kami pun berkata, kata para sahabat, fakulna, kami pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi. Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah wasiat perpisahan. Saking dalam kali Pak nasihatipun Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Biasanya pun nasihat perpisahan ini menyentuh ya Pak ini. Ajeng meninggal dunia, pun ajeng sekarat ini kan biasanya pun maringi nasihat. Dumateng anak putu ya maringi nasihat. Biasanya pun nasihat ingkang menyentuh. Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepada kami. Lajeng Kanjeng Nabi maringi wasiat. Qala usikum bitaqwallah. Rasulullah bersabda, saya berwasiat kepada kalian semua, hendaknya kalian semua bertakwa kepada Allah.
usikum bittaqwallah. Wasiat takwa adalah wasiat yang sering kita dengar ketika khutbah Jumat. Dan wasiat takwa itu adalah wasiat yang terbaik. Sehingga menaikkan tiang, Mas nyuwun sewu Mas kula nyuwun nasihatipun. Bapak Ibu pripun Pak? Panjenengan dipun Bapak suri, Pak nyuwun nasihat. Kira-kira kita sami maringi nasihat apa Pak? Jolali salate ya nih, nggih. Napa tahajude napa salat kamise nggih. Ngabekti dumateng tiyang sepah kakali. Menawi kita dipun suni nasihat, dipun suni apa? Maringi wasiat, ya sebaik-baik nasihat, sebaik-baik wasiat adalah ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Saya nanti yang Mas, nyuwun nasihat pun Mas, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah nih. Ini nasihat yang terbaik ya Pak nih. Jadi kalau ada yang nasihati ittaqillah nih, ampun marah nih, itu kan nasihat baik. Bertakwalah kepada Allah. Kamu menuduh saya nggak bertakwa berarti mboten begitu. Mboten kados mangkaten nggih. Usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Bertakwalah kepada Allah dan mendengarlah dan taatlah. Mendengarlah dan taatlah kepada pemerintah, kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Taatilah pemimpin, dengarkanlah pemimpin, taatilah pemerintah meskipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba sahaya dari Habasyah. Habasyah niku pundi, Pak? Nggih, Ethiopia. Seorang budak yang mungkin berkulit hitam, namun tetap ingin menikah apa? Wajib taat. Yang dalam syariat, pemimpin nggak mungkin dari seorang budak. Makanya jika seandainya terjadi yang pemimpin seorang budak yang berkulit hitam, budak Ethiopia, Habasyah, kalau dia pemimpin maka wajib taat, wajib mendengar. Kejawi menawi pemimpin menika memerintah maksiat, maka tidak boleh menuruti perintah pemimpin jika bermaksiat kepada Allah. Wa annahu man ya'is aminkum fasayara ikhtilafan katsiran. Nabi memberikan wasiat, memberikan nasihat. Karena sesungguhnya barang siapa yang masih hidup panjang, berumur panjang di antara kalian, maka kalian akan banyak melihat berbagai macam perselisihan. Nabi pun berwasiat, Pak, akan ada banyak perselisihan pada tubuh umat Islam. Menawi kita mengertosi banyak perselisihan di dalam tubuh umat Islam, bagaimana sikap yang tepat agar selamat dari perselisihan menikah. Ini kan Nabi sampun memberikan wasiat, nanti akan ada banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nasihatipun Kanjeng Nabi Bapak Ibu
maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Jadi Bapak Ibu, menawi kita sami melihat banyak perselisihan antara umat Islam, di kalangan umat Islam, maka jalan selamatnya adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para khalifah ar-rasyidun al-mahdiyun yang mendapatkan petunjuk. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham. Maksudnya apa Pak? Pegang erat, pegang dengan sangat kuat sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin agar kamu selamat. Kita Bapak Ibu supados boten tersesat, supaya jalan hidupnya enggak tersesat, supaya dalam beragama tidak tersesat, harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid, kan gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nabi memperingatkan hati-hati dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Muhdatsatil umur, perkara yang baru dalam agama yang enggak ada tuntunannya. Kenapa harus hati-hati? Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah itu sesat. Niki Pak udahaken nggih, tidak ada bid'ah hasanah. Karena Nabi secara tegas menjelaskan fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Sehingga apa? Tidak boten wonten istilah bid'ah hasanah. Meskipun yang mengatakan siapa, imam siapa atau ulama siapa, tidak ada istilah bid'ah hasanah. Setiap bid'ah dhalalah. Kalau ada yang mengatakan nikmat bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah ini, maka maknanya adalah bid'ah secara lughawiyah, secara bahasa saja. Niki ngangkat kita yakini Bapak Ibu. Napa faedahipun Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah? Tiyang ingkang ajeng pamitan, merasa ajeng sedo, ajeng wafat, biasanya pun nasihatipun mereka sangat mendalam. Contohnya pun tiang ajeng safar perpergian jauh, lajeng piyambakipun boten mangertosi nanti bisa kembali lagi enggak ke kampung halamannya ketika mau berpisah, ketika mau berpergian jauh, berwasiat. Nasihatnya sangat mendalam, sangat menyentuh. Sehingga faedahipun yanbaghi al-wa'id an yajmalu wa yujmila wa yufsiha fil ijmal. Seharusnya, selayaknya seorang yang memberikan nasihat itu untuk memperbagus, memperindah nasihatnya. Nasihat yang jelas, nasihat yang fasih, yang mendalam.
Kados dene Kanjeng Nabi menika utia bi jawami'il kalim. Jawami' kalim menika napa? Ucapan yang singkat, padat dan jelas. Singkat ning padat tur jelas masyaallah. Faedah salajengipun wajib mentaati para pemimpin. Sehingga nama Pak Sami'na wa ata'na, pemimpin dalam desa, dalam kecamatan, nopo kabupaten, provinsi, pemimpin negara, semuanya pemimpin. Sehingga wajib mentaati pemimpin selama dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Kalau merintah maksiat maka tidak boleh taat. Luzumu taqwallahi ta'ala hiya wa hiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin. Melazimi terus-menerus berusaha bertakwa kepada Allah. Amargi takwa menika wasiat Allah kepada orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan. Ikhbarur rasuli bi ikhtilafi ummatihi wa tafarruqiha ila firaqin katsira. Nabi Kanjeng Nabi sampun maringi kabar pilih umat ini akan berselisih menjadi beberapa kelompok, menjadi beberapa golongan. Dan golongan yang selamat hanya satu. Menika apa? Golongan yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Salahul ummati wa salamatuha biwujudi iman yasusuha bisyar'illah. Niki Pak, nggih. Kebaikan umat ini, keselamatan umat itu dengan adanya pemimpin yang menegakkan syariat Allah. Sehingga memang leres ya pemimpin itu penting sangat. Menika apa? Ingkang mempengaruhi kebaikan umat, selamatnya umat ini. Faedah salajengipun at-tahdhiru minal ibtida' fi dinillah. Peringatan dari perkara bid'ah dalam agama. Li'annahu kulluhu dhalalun wa syarrun. Karena seluruh bid'ah itu adalah sesat, keburukan, wa yajlibu kulla fasadin wa dharrin 'alal ummah, dan mendatangkan kerusakan dan madarat bagi umat. Faidah ingkang salajengipun an-najatu fi waqtil ghurbati wa zamanil ikhtilaf wa huwa bil iltizami kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam bi fahmi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan, selamat di zaman keterasingan, di zaman banyak perselisihan, banyak perbedaan pendapat. Selamat di zaman asing keterasingan ini, orang yang berpegang teguh dengan sunnah dianggap asing. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu qariban kama bada'a. Islam dahulu datang dalam keadaan asing dan nanti akan kembali kembali asing sebagaimana awal permulaannya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zaman ingkang keterasingan menika tiyang ingkang berpegang teguh dengan syariat Islam dianggap asing, dianggap ora umum. Betul ya Pak?
ora umum. Dianggap menyelisihi umumnya masyarakat padahal berpegang teguh dengan syariat. Bahkan apa dianggap boten bermasyarakat. Jadi selamat di zaman keterasingan maksudnya adalah orang yang berpegang teguh dengan syariat dianggap asing, dianggap boten umum, dianggap boten bersosial, bermasyarakat. Selamat di zaman perselisihan dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman para sahabat. Pemahaman para sahabat khulafaur rasyidin. Ini kunci selamat di zaman keterasingan. Maksudnya pun yang berpegang teguh syariat kok dianggap asing ora umum. Al-hadis aslun kabirun fi hujjatil manhaj salafi wa qad basattu dzalika fi kitabi limadha ikhtartu manhaj salafi. Akan netahaken bilih napa menika hadis ingkang netahaken tiyang menika anggenipun beragama kedah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat khulafaur rasyidin, karena para sahabatlah yang paling paham dengan tafsir Al-Qur'an. Para sahabat menika ingkang paling paham dengan maksud penjelasan hadis menika. Sehingga Bapak Ibu niki hadis menika intinipun nedahaken pentingipun berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Sehingga kita menawi mangatosi kathah pendapat, kathah golongan, kathah firqah, kathah kelompok-kelompok dalam umat Islam menika kita berusaha ingkang terpenting berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis. Kita memahami sesuai dengan pemahaman para sahabat menika ingkang dadosaken selamat gesangipun wonten donya lan akhirat. Maka Bapak Ibu ingkang saged kita bahas ing dalem menika mugi-mugi bermanfaat. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.